Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Mas Anies bicara soal etika luntur ya, kita mesti ingat, etika itu bukan hanya dalam MK saja. Etika bukan hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Etika itu ada juga dalam partai politik. Saya ingin mengingatkan bahwa etika mana yang dianut ketika paslon nomor 1 atau Mas Anies itu kemudian memilih Caimin dan meninggalkan SBY. Kita masih ingat, terlihat sekali bahwa bukan hanya etika yang dilanggar, tetapi juga komitmen atau janji-janji yang sudah diberikan. Menurut saya pengkhianatan itu ada di atas etika, ya, bahwa apa yang sudah menjadi komitmen kemudian dilaksanakan. Nah, ketika yang berbicara itu adalah orang yang juga melanggar etika, maka itu akan menjadi bumerang kalau menurut saya gitu.